para nelayan melakukan demonstrasi nih Cing, terhadap PT KTM yang ingin membuat tol laut. Perluasannya menghimpit nelayan pesisir Cilincing nih Cing. Poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan membahas tentang tol laut nih ya, yang beberapa minggu kemarin sempat ramai ya. Video ini tidak terlalu update ya teman-teman, karena kejadian ini demo di Cilincing ini sekitar tanggal awal-awal bulan April ya teman-teman. Mohon maaf baru sekarang bisa ngedubbing ya, karena kesibukan saya banyak banget nih. Nah, sebelum kita membahas tentang perdemoan ya. Di sini kalau kita lihat ya, di daerah Cilincing, Jakarta Utara ini memang cukup kompleks ya permasalahannya, seperti aerob saat ini terus naik ya, sehingga bisa mengakibatkan namanya banjirop. Karena di Kutub Utara saat ini sudah mencair ya es-esnya, terus ditambah lagi land subsidence ataupun penurunan tanah di Jakarta itu, ataupun hampir semua provinsi yang berdekatan dengan laut ya. Di Surabaya juga itu sama ya, itu juga penurunannya cukup parah. Habis itu di Jakarta disebabkan juga karena penggunaan air tanah yang berlebih, dan juga pastinya penjualan pasir laut ya. Ada pemerintah ada aja pasir lautnya kita jual keluar ya, sehingga rakyatlah yang menerima kerugiannya. Nah, beberapa minggu kemarin ini di laut Cilincing ya, tepatnya di yang dilakukan oleh nelayan Cilincing, Jakarta Utara, menggelar aksi ya, demo di tengah laut nih. Tepatnya lebih ke bagian pembangunan tolnya ya. Ini ada tol laut nih teman-temannya, saat ini dibangun. Tetapi tol laut ini sebenarnya kalau kalian mau tahu, tol yang dikhususkan untuk kontainer sebenarnya teman-temannya. Jadi bukan tol yang pada umumnya ya. Tol yang memang difungsikan hanya untuk bongkar muat ataupun kendaraan bongkar muat yang ada di Jakarta Utara ataupun di Tanjung Priok untuk crossing menuju ke Bekasi teman-temannya. Karena Bekasi ini kan dia bagian industri ya, banyak industri, sehingga memang menurut saya cukup penting ya ini proyek. Ini salah satu proyek strategis nasional ya teman-teman, yang harus kita sukseskan pastinya, karena ekspor ini sangat mempengaruhi komoditas harga di dalam negeri ya teman-teman. Nah, ini di depan kita inilah salah satu hulu dari pembangunan tol laut ya. Jadi nanti ini dia akan menuju ke Bekasi teman-teman ya. Dan ya memang dalam pembangunan ini pastinya banyak yang protes ya. Nah teman-teman, nelayan Cilincing Jakarta Utara menggelar aksi demo di tengah laut ya pada awal April tahun 2026 untuk memprotes
pembangunan proyek tol laut ataupun reklamasi oleh PT TBN ataupun Pelindo ya. Di sini kalau kita lihat baru saja ada nelayan ya, baru melaut dan sedang pulang ke dermaganya ya untuk dijual kembali ke masyarakat. Proyek tersebut dinilai menghempit dan menyempitkan akses alur nelayan ya, dan mengancam mata pencarian mereka teman-teman, karena memang tidak bisa dipungkiri ya, setiap ada pembangunan di area air itu pasti airnya akan bergejolak yang mengakibatkan pastinya lumpur-lumpur di dasar laut itu akan naik, dan juga beberapa karang-karang itu sudah pasti akan rusak teman-temannya, yang mengakibatkan pastinya banyak ikan yang mati ataupun kabur ke tengah laut ya teman-temannya. Jadi ikan-ikan yang harusnya ada di pesisir laut ataupun pesisir pantai ini pada kabur semuanya ke tengah laut, sehingga mengakibatkan bertambah lagi ongkos nelayan untuk mendapatkan ikannya teman-teman, dan pastinya ya mengancam mata pencarian mereka juga ya, serta memicu ancaman aksinya. Ini isunya akan lebih besar ya, demo yang akan dibuat jika tidak ada respon dari pihak Pelindo itu sendiri. Nah, poin penting demonstrasi nelayan kemarin itu ada di lokasi dan waktunya ya teman-teman ya. Aksi dilakukan di muara laut di dekat kolam retensi Cilincing ya, di ujung sana. Ini sebenarnya saya salah terbang sebenarnya teman-teman ya. Jadi titik demonya sebenarnya bukan di dekat Tanjung Priok, tapi dekat kolam retensi Cilincing ya, yang miliknya Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Dengan aksinya itu di tanggal 14 sampai 15 April tahun 2026 teman-teman, yang diikuti sekitar 100 nelayan dengan 25 perahu. Nah, di depan kita ini juga salah satu proyek strategis nasional, yaitu pembangunan pelabuhan baru ya teman-teman. Dan saat ini kita coba terbang lebih tinggi teman-teman untuk melihat kondisi progres pembangunan Jakarta International Container Terminal ya teman-teman ya. Revitalisasi ex Terminal 2 Jakarta International ini di Tanjung Priok ditargetkan rampung pada tahun ini ya teman-teman, di akhir tahun 2026, dengan fokus peningkatan kapasitas tampung hingga 500.000 TEU ya. Proyek ini mencakup perluasan lahan daratan ataupun perairan dan modernisasi peralatan teman-teman ya, di mana JICT telah melakukan kunjungan ke Cina pada April 2026 untuk memastikan progres pembangunan alat pendukung operasional. Nah, di ujung sana tuh yang saya maksud ya teman-teman, yang tempat demo kemarin ya. Dan sini juga ada pembangunan kawasan Berikat Nusantara ya teman-teman untuk pelabuhannya. Nah, nanti yang saya zoom masuk ke sana tuh, nah itulah jalurnya teman-temannya menuju ke Bekasi nih. Jadi ini lautnya nantinya akan dipancang ya pastinya ya, jadi melintang gitu loh. Jadi memang menurut saya ya cukup wajar sih kalau nelayan ya ada yang protes ya teman-teman, karena ini memang untuk jangka pendeknya pastinya sangat berasa banget ya. Yang harus dipikirkan Pelindo ataupun pemerintah ini memang jangka pendeknya nih teman-teman ya, untuk nelayan-nelayan pesisir nih. Karena ya kalau masalah perut ya semua orang pasti akan sensitif ya teman-teman ya. Dan saat ini kita bisa melihat ya di ketinggian kurang lebih 200 meter nih di pinggir laut, kita bisa melihat penuh sekali sepertinya ya teman-teman ya.
dan di sisi kanan di Muara Cilincing, disitulah titik demo kemarin yang sempat membuat pembangunan di tol laut ini sempat terhenti, teman-teman ya. Ya seperti inilah lika-liku pembangunan di Indonesia ya, tidak selalu mulus, ada saja rintangan-rintangannya, dan ya rintangan ini juga ataupun demo-demo ini hal yang normal ya teman-teman ya, karena itu lagi saya sampaikan, kalau sudah masalah perut ya beda lagi urusannya ya, harus dipikirkan secara menyeluruh. Dan di bawah ini kalau kita lihat banyak sekali tempat-tempat seperti tambak gitu ya teman-teman ya. Jadi memang di sini penghasilan utamanya untuk warga-warga di pesisir utara Jakarta memang adalah ikan ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau kalian masih ingat demo pagar laut yang di Bekasi tuh, di kalau nggak salah di Tarumajaya ya, di situ kan juga ada pagar laut yang dibangun ya. Sebenarnya nantinya tol laut ini juga nanti akan nyambung ke Tarumajaya teman-teman. Seingat saya sempat ngobrol-ngobrol juga ya sama pejabat di di Dinas Perikanan dan Kelautan ya di Bekasi. Jadi nantinya akan dibangun juga di Tarumajaya situ ya. Itu akan dibangun pelabuhan juga di situ teman-teman. Makanya kemarin itu kan sedang dibangun. Nah itu yang di sana tuh yang saya kasih panah ya. Nah itu di situ nantinya akan dibangun pelabuhan teman-teman, pelabuhan perikanan ya. Makanya kemarin itu Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat itu membangun alur nelayan ya, yang kemarin sempat viral tuh di demo-demo. Nah itu sebenarnya kemarin itu alur laut ataupun alur nelayan yang resmi teman-teman, yang dibangunkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat. Cuma memang kemarin ini berbarengan dengan pembangunan pagar laut di Tangerang. Itu apesnya kemarin tuh. Jadi isunya itu dikesampingkan ya, disambung-sambungin gitu loh, pagar laut Tangerang dan pagar laut yang di Bekasi. Padahal yang di Bekasi itu resmi teman-teman ya, untuk menyelamatkan nelayan-nelayan yang ada di pesisir utara Bekasi gitu loh. Karena ya ini tadi mau tidak mau teman-teman, kalau sudah namanya proyek strategis nasional itu pasti akan terus berlanjut sampai selesai gitu loh. Jadi menurut saya pembangunan alur laut yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan menurut saya sudah bagus ya yang di Bekasi ya, sehingga alur lautnya itu tidak mendangkal. Karena dengan adanya pemancangan juga itu pastinya akan menjadi trap sedimentasi yang bisa menambah pendangkalan di daerah alur nelayannya teman-teman. Nah di depan kita juga ini ada namanya breakwater ya. Breakwater itu adalah pemecah ombak yang beberapa bulan yang lalu Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta baru saja menyelesaikan pembangunan breakwater ya, untuk menyelamatkan kapal-kapal nelayan yang ada di pesisir utara Jakarta ini teman-teman ya. Dan Jakarta ya tetap menjadi primadona ya dalam mencari rezeki ya, karena tidak bisa dibohongin teman-teman ya, Jakarta ini menjadi magnet tersendiri bagi semua orang yang tinggal di Indonesia ya. Karena kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol ya sama nelayan-nelayan di sini. Ini ternyata banyak sekali nelayan dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Aceh juga ya. Terus dari Makassar, apalagi ya. Makassar kan terkenal dengan nelayannya ya di sini. Kumpul semua di sini ya teman-teman. Dan maka dari itu juga pemerintah nih
salah satunya dari instansi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, bagaimana menyelamatkan kapal-kapal ataupun sampan nelayan ya. Karena kalau di sini pas angin laut, ini ombaknya cukup besar sini teman-teman ya. Sehingga membutuhkan breakwater ataupun pemecah ombak, sehingga ketika pasang air laut naik ataupun pas adanya ombak besar, bisa dipecah gelombangnya melalui breakwater yang ada di depan kita ini. Nah ini juga breakwater kemarin juga sempat rame nih ya. Waktu pembangunannya ya ini bener-bener deh suka dicocok logikan. Jadi kemarin kalian masih ingat pasti ya yang demo di perluasan kawasan Berikat Nusantara tuh. Itu kan sempat rame juga tuh, abis itu disangkut pautkan lah sama proyek Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta ini ataupun proyek Pemprov Jakarta ya. Akhirnya sempat rame juga di sini ya. Padahal ini pembangunannya memang untuk menyelamatkan nelayan-nelayan ya di pesisir utara Jakarta. Nah di sini kita bisa lihat ya di sisi kiri bagian dalam sama sisi kanannya ini berbeda jauh ya ketenangan airnya. Di sisi dalam sini lebih tenang airnya karena ya memang dipecah ya. Nah disinilah juga tempatnya budidaya kerang hijau ya yang ada di Cilincing Jakarta Utara yang merupakan salah satu penghasil kerang hijau ya. Cuma di sini teman-teman ya, yang saya takutkan di sini kerang hijaunya ini bakal jadi daratan di sini teman-teman ya. Karena ya Pemprov Jakarta ataupun pemerintah kita ya belum mampu sepenuhnya untuk mencarikan solusi terhadap limbah kerang hijau nih. Jadi masyarakat di sini ataupun nelayan di sini teman-teman akhirnya membuang limbah kerang hijaunya itu akhirnya ke laut juga teman-teman. Emang sih di sini nih sudah ada daur ulang kerang hijau yang menjadi olahan UMKM. Salah satunya adalah pembuatan ataupun karya untuk pembuatan paving block ya yang terbuat dari kerang hijau. Tetapi produksi dari paving block itu tidak sebanyak olahan kerang hijau yang ada di pesisir utara Jakarta ini, lebih khusus di daerah Cilincing ya, sehingga mengakibatkan ya over kapasitas gitu loh pembangunan ataupun pembuatan paving blocknya tidak seaktif nelayan menangkap ataupun budidaya kerang hijau ya, sehingga ya beginilah di depan kita ini teman-temannya. Dan ini saya yakin akan menjadi bom waktu tersendiri terhadap ekologis ataupun ekosistem di pesisir pantai di sini teman-temannya. Nah ini saya coba offering ke kanan. Nah di sini sangat terlihat sekali teman-temannya sudah menjorok masuk ke dalam nih. Dan sebenarnya teman-temannya kalau kalian mau tahu permasalahan kerang hijau ini tidak hanya terjadi di Cilincing teman-temannya, di Muara Angke juga sama. Permasalahannya adalah kerang hijau, dan ya itu dari sisi negatifnya. Tapi kalau dari sisi positifnya sih ya bisa menambah daratan baru ya. Menambah daratan baru di pesisir utara Jakarta nih. Jadi kemarin waktu saya ke Muara Angke ya, Muara Angke itu juga yang kalian pasti ingat ya, proyek rumah rakyat yang dibangun oleh Pak Prabowo waktu masih menjadi Menteri Pertahanan ya. Di situ juga itu sebenarnya teman-teman daratannya dulu itu sebenarnya laut sebenarnya di situ teman-teman, tapi warga ataupun nelayan di Muara Angke itu setiap hari kan dia produksi kerang hijau ya untuk diolah menjadi makanan warteg ya. Kerang hijau kan banyak di warteg ya teman-teman ya.
Ya itu katanya di situ tadinya laut tapi ya pakai kerang hijau itu. Jadi limbah-limbah kerang hijaunya itu dibiarin aja jadi urukan laut gitu loh, sehingga menjadi daratan baru. Ya itu yang saya bilang ya entahlah ini Pak dari sisi positif atau negatif ya. Kalau kita lihat dari tempat tinggal ya pasti positif lah ya untuk menambah daratan baru. Cuma kalau secara ekologis ya pasti merusak lah. Kenapa merusak? Karena kan memperkecil bukan daratannya, memperkecil laut, otomatis kan kerang-kerang yang ada di dasar laut juga pastinya akan rusak ya teman-teman ya. Dan di depan kita juga ini ada galangan kapal, teman-teman. Galangan kapal ini juga biasa digunakan untuk memperbaiki kapal. Tetapi di depan kita ini kayaknya sudah karam ya teman-teman kapalnya, sehingga sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan lagi nih ya. Wow, cukup kompleks sekali. Jadi bagi kalian yang mau jalan-jalan melihat pembangunan di sini, kalian searching aja di Google ya, Muara Cilincing Jakarta Utara nanti, ataupun dermaga ya, nanti akan kalian diarahkan di sini nih. Dan seperti inilah kondisi terkininya teman-teman ya. Laut kita ya, mudah-mudahan kita bisa jaga bersama-sama, jangan kita rusak ya. Karena kalau laut kita sudah rusak nanti susah dapat ikannya teh teman-teman. Oke, seperti itu saja teman-teman yang saya bisa berikan ya. Proses pembangunan tol laut. Jadi mudah-mudahan saja demo-demo saudara-saudara kita di sini itu didengar oleh pemerintah dan diberikan solusi. Nah, ini lagi satu kapal tanker mungkinnya yang karam. Ngeri ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Wow, berapa miliar nih hilang nih ya. Waduh. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang saya bisa berikan, dan kita dukung terus pemerintah kita ya dalam membangun negeri ini meskipun dengan segala macam lika-likunya. Tapi saya sih masih yakin ya bahwa pemerintah kita ini ataupun pejabatnya lebih tepatnya ya, masih banyak kok orang-orang pejabat kita ini yang bersih, yang betul-betul memikirkan kita ataupun memikirkan masyarakat ya. Kita doakan ya, semoga para pemimpin negeri ini amanah dalam menjalankan jabatannya, sehingga jabatannya ini bisa bermanfaat untuk umat ya. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama penerbangan ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah narasi. Saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf dan kalam saya Abdul Arifin. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Tiada henti berapi di dalam jiwaku, simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap, kita bercahaya, semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan
pemenang sejati. Dengan semangat yang tak